Halo semua, kali ini saya akan coba sharing mengenai apakah masih layak untuk kamera tahun pembuatan 2018 sebagai penunjang kita untuk pembuatan atau produksi konten kreator kita di tahun 2021. Untuk kameranya tersebut adalah ini, ya. Ini adalah Fujifilm X-A5 dan saya akan coba share kepada kalian mengenai kelayakan dari kamera ini sebagai penunjang kita melakukan atau pembuatan konten kreator di tahun 2021 ya, di tahun 2021. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungannya bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe. Untuk yang belum, bisa bantu saya untuk melakukan subscribe yang ada di pojok kiri. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Activity and Lifestyle bersama saya Irwan Rizwandi. Oke semua, untuk hal-hal penting apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan device, ya, pemilihan device yang dapat mensupport kita dalam melakukan atau pembuatan konten-konten kreator kita. Ya, dari sini tahapannya akan saya coba jelaskan, yang memang menurut saya itu sangat membantu sekali dalam hal pembuatan videografi. Oke, mulai dari yang pertama, tentunya kita butuh salah satu support dari kamera yang memiliki sensor cukup besar. Bagi saya, untuk Fujifilm X-A5 ini untuk sensornya sudah cukup besar, ya. Jadi di sini saya tidak akan coba terlalu detail mengenai spesifikasinya, karena saya bukanlah orang yang terbiasa memberikan atau pembuatan konten mengenai review mulai dari unboxing sampai dengan spesifikasi. Jadi di sini saya akan coba jelaskan kepada kalian mengenai kelayakan atau masih layakkah kamera ini menjadi penunjang kita dalam pembuatan videografi atau konten kreator kita di tahun 2021. Oke, yang pertama ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa sensor untuk kamera ini cukup besar. Kalian bisa lihat atau kalian bisa browsing, atau bahkan nanti akan saya coba tampilkan di akhir video ini mengenai spesifikasi detail dari kamera ini, ya. Yang pertama kan tadi sensornya ini sudah cukup besar, dan dengan sensor yang besar sudah pasti pada kualitas cahaya yang memang kurang cahaya, kemudian dalam pembuatan videografi di tempat yang memang seperti ini, yang memang kita setting untuk cahayanya tidak dimaksimalkan, ini saya rasa bisa sangat membantu sekali, ya. Kemudian selain itu juga untuk efek dari bokeh tampilan belakang, itu saya rasa pasti akan lebih baik dari device yang saya gunakan saat ini, yaitu saat ini saya masih menggunakan smartphone atau handphone, ya. Oke. Kemudian yang kedua, dari segi audio itu sudah jadi bisa dibilang sudah jadi rumusan khusus, dan memang wajib kita pentingkan bahwa audio itu atau suara kejelasan kita dalam saat berbicara itu sangat penting. Ya, jadi untuk audio, untuk kamera ini sudah support mic eksternal, ya. Cuman kebetulan untuk kamera ini sudah saya pasangkan f-flat, ya. Jadi di sini adalah untuk slot dari 2,5 mm mic eksternal. Nah, kemudian kalian tahu kan, untuk kalangan para pembuat konten kreator, terkadang orang jualan pada saat lewat depan rumah kita itu terkadang bisa menjadi musuh
atau terkadang memang mereka ngangenin untuk para pembuat konten kreator. Kalian bayangkan aja pada saat kalian sedang serius-serius membuat konten kreator, tiba-tiba ada tukang Padang atau tukang bakso. coba kalian pikirkan seperti itu. Nah, tapi terkadang pada saat kita sudah selesai membuat konten kreator, tiba-tiba kita merasa lapar dan kita berpikir, mana nih tukang sate yang tadi lewat itu, mana nih tukang bakso yang tadi lewat itu. Oke, jadi di sini saya memang sudah terbiasa dan saya lebih senang menggunakan mic shotgun. Jadi mic shotgun ini sudah saya tempatkan di dekat kepala saya di sini ya, untuk mic shotgunnya. Oke, jadi untuk mic shotgun kan itu sudah jelas untuk pengambilan suara. Mereka itu atau dia itu hanya akan menerima suara yang memang langsung keluar dari percis yang menghadap ke arah dia. Jadi saya terapkan di atas ini ya, untuk mic shotgunnya. Nah, ini udah jelas ya, dari dua hal yang memang kita anggap penting dalam pembuatan videografi dimiliki oleh kamera ini ya. Oke, jadi ini jelas ya, ini adalah Fujifilm X-A5. Oke. Kemudian yang ketiga, sudah pasti semua orang ingin pembuatan videonya tuh bisa sambil melihat mukanya dia sendiri gitu. Di sini juga untuk Fujifilm X-A5 ini sudah memiliki flip screen ya dia. Jadi X-A5 ini sudah memiliki flip screen. Jadi kalau bagi kalian yang senang melakukan vlog di luar ruangan atau pada saat kalian melakukan traveling, ini menjadi salah satu pilihan kamera yang memang sangat cocok untuk kalian para vlogger-vlogger yang senang melakukan selfie. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yang saya anggap memang ini sangat penting itu adalah terkadang kita pada saat kita tidak melakukan vlog ataupun terkadang kita ingin melakukan foto-foto ya, ini sudah jelas sekali kita melakukan kita itu membutuhkan yang namanya blitz atau pencahayaan. Nah, kebetulan untuk Fuji X-A5 ini memiliki flash internal ya. Jadi di sini jelas untuk flashnya memiliki flash internal. Jadi di sini kita tinggal buka untuk soketnya dan lalu terbuka. Dan kemudian di sini juga untuk flash eksternal ini dia fleksibel. Terkadang kita kalau misalkan memang kebetulan ruangannya kecil dan memang agak gelap, kalau misalkan kita langsung mengarahkan blitznya ini ke arah tujuan yang akan difoto, itu biasanya cahayanya terlalu terang. Nah, ini kita bisa sambil pegang, jadi kita bisa arahkan untuk blitznya itu agak menghadap ke atas ya. Jadi ini bagi saya oke dan memang sangat bisa dan masih bisa bersaing dengan kamera-kamera mahal yang keluaran tahun 2021 ataupun saat ini 2020 nantinya. Oke. Nah, selain itu kamera ini juga memang memiliki cold shoe ya. Di sini untuk cold shoe kalian bisa memasangkan nantinya untuk mic eksternal. Tapi memang terkadang mic eksternal itu akan menghalangi untuk flip screen-nya ini, dan sebaiknya kita menggunakan tambahan cold shoe biasanya. Makanya saya menggunakan L plate ini karena di sini kan jelas terdapat untuk baut 1/4, jadi kita tinggal sambungkan di sini untuk mikrofonnya. Oke. Kemudian selain itu untuk menu-menunya juga memang di sini komplit, mulai dari pengaturan kita mau manual ataupun mau auto, semua ada di sini. Dan yang terpenting dari Fujifilm X-A5 ini adalah dia memiliki bermacam-macam atau banyak ya, dia memiliki banyak
mode untuk warna-warni dari pilihan contoh film-filmnya. Jadi yang saya maksud ini contoh film adalah backgroundnya yang terkadang kan kita harus atur, ada ISO, kemudian kita atur juga yang namanya white balance. Nah, di sini dia punya film simulator namanya. Untuk film simulator ini akan sangat memudahkan kita dalam melakukan pembuatan video ataupun pemotretan. Jadi bagi saya, untuk nggak kalangan muda sih, saya juga memang untuk usia yang nggak muda-muda banget juga. Jadi bagi saya ini sangat worth it sekali dan bisa menjadi penunjang bagi para pembuat konten kreator di tahun 2021. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, jadi jelas saya akan coba perlihatkan kepada kalian di sini. Jadi untuk si kamera ini jelas sekali ya, dia memiliki LCD yang bisa di flip ke depan ya. Ini sangat jelas sekali bahwa kamera ini benar-benar komplit dan memang bisa menjadi penunjang kita dalam membuat konten kreator. Jadi intinya mohon maaf sekali saya agak belepotan ngomongnya. Yang terjelas sih di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa kamera ini pastinya tetap masih bisa melawan kamera-kamera lainnya yang memang menjadi keluaran yang lebih baru gitu ya. Oke, untuk detail dari spesifikasi kamera Fujifilm X-A5 ini kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ya, yang saya sertakan di bawah ataupun di tampilan berikut ini. Dan kemudian untuk hasil dari pembuatan video menggunakan Fujifilm X-A5 ini tentunya akan saya tunjukkan di video berikutnya, yang sekalian akan saya share mengenai setup dari mini studio saya saat ini ya. Jadi kita akan coba lakukan room tour, tapi room tournya hanya sekedar atau di batasan dari yang kalian bisa lihat di kamera aja. Fakta dan realnya seperti apa, kalian bisa saksikan di video berikutnya. Dan terima kasih untuk kalian semua telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kalian bisa melakukan atau video ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian. Apakah bagi kalian yang sudah memiliki Fujifilm X-A5 ini masih layak digunakan di tahun 2021 atau tidaknya. Oke, terima kasih telah menonton di channel Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.